Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kelistrikan yang ada di sepeda motor. Kenapa saya akan menjelaskan? Karena saya akan memberikan video pembelajaran tentang sistem kelistrikan yang ada di motor. Nah, sebelumnya saya perwakilan dari kelompok KKM 21 Untirta dengan program kerja membuat video pembelajaran tentang keteknikan sepeda motor tersebut. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dari sistem kelistrikan yang ada di kendaraan sepeda motor. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di sistem kelistrikan kendaraan itu, terutama buat sepeda motor itu ada 5. Yang pertama, sistem kelistrikan bodi kendaraan. Yang kedua ada sistem kelistrikan pengapian CDI. Terus yang ketiga ada sistem kelistrikan pengisian. Yang keempat ada sistem kelistrikan starter, dan yang terakhir ada sistem kelistrikan indikator, yaitu yang ada di speedometer. Nah, untuk yang pertama itu ada di sistem kelistrikan kendaraan, sistem kelistrikan bodi kendaraan. Nah, untuk sistem kelistrikan bodi kendaraan itu ada lampu utama, lampu sen, lampu senja atau variasi, dan yang di belakang ada lampu rem. Nah, untuk modenya kita coba nyalakan sepeda motornya. Nah, untuk kelistrikan lampu depan kita bisa nyalakan sepeda motornya. Nah, ini lampu depan. Dan di lampu depan itu ada 2, yaitu jarak dekat ini dan jarak jauh ini. Nah, untuk tipe motor seperti ini itu menggunakan kelistrikan lampu utama dengan arus DC atau arus bolak-balik. Makanya kenapa setiap mesin kendaraan dinyalakan itu akan ikut nyala juga lampunya dan tidak bisa dimatikan. Nah, untuk komponennya sendiri di sistem kelistrikan kendaraan, di sistem kelistrikan bodi kendaraan itu yang pertama ada sini. Nah, di sini saya nggak bisa buka karena nggak ada alatnya. Nah, di sini ada aki, sumber utama listrik dari kendaraan. Nah, untuk yang kedua itu ada komponen yang dinamai saklar. Ini untuk saklar hajar. Kita bisa lihat di indikator lampu sen dua-duanya menyala. Dan untuk lampu sen sendiri ada di sini switchnya. Ini untuk sen kanan dan ini untuk sen kiri. Bisa dilihat di indikator itu sen kiri dan ini sen kanan. Nah, untuk switch ini adalah lampu penerangan jauh, jarak jauh. Kita bisa lihat di indikator di sini, lampu jarak jauhnya nyala. Untuk saklar lampu utama, nah untuk motor tipe ini, motor yang maksudnya modern, tidak ada switch lampu utama. Jadi untuk motor zaman sekarang itu menggunakan arus DC, arus bolak-balik. Kenapa? Karena di peraturan pemerintahan juga sudah dijelaskan bahwa kendaraan sepeda motor yang paling modern itu harus menyalakan lampu di jalan atau di jalan-jalan kota. Nah, untuk selanjutnya itu ada kelistrikan pengapian yang komponen utamanya itu adalah CDI. Untuk CDI ini yang mengontrol semua kelistrikan pengapian ini, mulai dari aki. Nah, aki itu menuju ke fuse. Setelah fuse itu akan menuju ke CDI. Nah, untuk CDI tersebut akan mengonversikan arus listrik mulai dari ke koil, ke
engine kill switch atau spark plug atau busi yang itu sering kita sebut. Nah, untuk selanjutnya itu ada sistem starter. Nah, untuk sistem starter itu memiliki komponen utama yaitu motor listrik. Nah, untuk yang pertama, cara kerja sistem starter itu mulai dari kunci kontak kita on-kan sehingga tidak menimbulkan kebisingan. Setelah kunci kontak dalam keadaan on, maka arus listrik yang ada di aki akan mengalir ke sistem starter yang disebut motor starter itu. Ketika kita menekan tombol starter dan sensor untuk motor matic itu ada di rem, maka kita rem terlebih dahulu, lalu kita pijit tombol starter. Nah, tanpa lama dan dengan mudah, motor modern yang sekarang itu tidak memiliki suara. Jadi untuk motor starternya itu langsung bekerja dan memutar power sengkol. Nah, untuk yang terakhir sistem kelistrikan itu ada di dashboard. Yuk, kita bedah dashboard motor Lexi. Nah, untuk speedometer sendiri di sini ada banyak simbol dan kita nyalain speedometernya. Nah, untuk tiga simbol di sini ada simbol injection dan simbol temperatur engine. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada sensor automatik atau automatic. Ini sensornya. Nah, yang warna hijau dengan simbol A itu automatic engine off. Nah, untuk yang satu ini itu simbol lampu jauh, indikator lampu jauh. Di indikator atas itu ada diagram dari 0 sampai 10. Nah, untuk ini adalah RPM. Ketika mesin motor putarannya ditambah, maka RPM juga akan naik. Dan yang tergambar 0 itu adalah kilometer atau kecepatan kendaraan. Di sebelah sini ada sensor bensin atau fuel dari di motor zaman yang sekarang itu sudah sangat canggih. Kita bisa melihat di sini ada jarak tempuh kilometer kendaraan. Lalu kita bisa melihat daya baterai melalui indikator speedometer. Nah, untuk baterai yang digunakan pada motor ini memiliki tegangan 12,8 volt. Kita bisa lihat di sini. Nah, kenapa 12 volt? Karena mesin kendaraan dalam keadaan mati. Jika kita hidupkan, maka keadaan kondisi baterai akan naik tegangannya hingga 14,1 volt. Sekian dari kami untuk video pembelajarannya.